Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan yang bertema Mengertilah, Tuhan punya rencana dan ada perkara besar yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang hadirat-Mu, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan belajar mempercayakan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali masalah terbesar dalam hidup kita bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Sebagai manusia, kita ingin semuanya jelas, cepat, dan berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin tahu kapan masalah selesai, kapan pintu terbuka, kapan doa dijawab. Namun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan selalu mengerti proses Tuhan. Tuhan hanya berjanji bahwa Dia setia mengenapi rencananya. Firman Tuhan berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Artinya, cara Tuhan bekerja seringkali bertolak belakang dengan logika manusia. Ketika kita berpikir kalau Tuhan menyertai, seharusnya jalannya mudah. Tuhan berkata, "Aku menyertai," justru karena jalannya akan membentukmu. Banyak orang gagal memahami bahwa Tuhan lebih tertarik membentuk pribadi kita daripada sekedar memperbaiki keadaan kita. Sebab keadaan bisa berubah, tetapi karakter yang dibentuk Tuhan akan bertahan seumur hidup. Ada waktu di mana Tuhan diam, bukan karena Dia jauh, melainkan karena Dia sedang bekerja di balik layar kita. Seperti kisah Yusuf. Yusuf dikasihi ayahnya, tetapi dibenci oleh saudaranya. Yusuf dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak. Yusuf dipercaya dan diangkat menjadi kepala rumah Potifar. Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf tetap setia dan ia dipercaya mengatur tahanan dan menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan seringkali meminta kita percaya tanpa melihat, berjalan tanpa kepastian, tetap setia tanpa penjelasan. Disitulah iman diuji. Banyak orang berkata, "Kalau Tuhan kasih tanda dulu, baru aku percaya." Padahal iman berkata sebaliknya, "Aku percaya dulu, maka aku akan melihat." Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi perkara besar itu tidak selalu datang dalam bentuk mujizat instan. Kadang Tuhan mengerjakan lewat kegagalan yang menyakitkan, pintu yang tertutup rapat, orang yang pergi meninggalkan kita, doa yang terasa lama dijawab. Semua itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memisahkan kita dari ketergantungan pada manusia, uang, jabatan, dan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita sampai pada titik di mana tanpa Tuhan, aku tidak sanggup berjalan sendiri. Dan justru di titik itulah kuasa Tuhan dinyatakan paling nyata di hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Keterlambatan menurut kita seringkali adalah ketepatan menurut Tuhan. Kalau Tuhan menjawab kita terlalu cepat, kita ini belum siap untuk menerimanya. Karakter kita belum kuat menjaganya. Kita menjadi mudah sombong, angkuh. Iman kita belum cukup dewasa sehingga kita mudah jatuh lagi. Tuhan tidak hanya memikirkan kita untuk hari ini,
tetapi untuk masa depan kita secara utuh. Suatu hari, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan sadar, ternyata kegagalan itu menyelamatkan kita. Ternyata penundaan itu melindungi kita. Ternyata proses itu mempersiapkan kita. Dan kita akan berkata, sekarang aku mengerti Tuhan. Tuhan memang punya rencana dan perkara yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar dari yang pernah aku pikirkan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar percaya meskipun kami belum mengerti. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk setia dalam proses, kuat dalam pengharapan, dan teguh dalam iman. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan perkara besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.